Tadi saya melihat ulat bergaris jenis baru memakan daun tanaman saya. Mungkinkah itu hama baru? Apa yang harus saya lakukan? Oke, sini deh kita bongkar satu rahasia besar. Saat ini juga, detik ini juga ada invasi diam-diam yang lagi ngancam isi piring kita semua. Loh, ini bukan invasi tentara ya. Tapi para penyusup ini kalau dibiarin bisa bikin kita semua kelaparan. Mereka lagi ngincer lumbung pangan Indonesia. Dan sekarang kita bakal kenalan langsung sama biang keroknya. Coba ngaku deh, pernah nggak sih pas lagi jalan-jalan ke luar negeri, lihat tanaman lucu terus kepikiran, wah bawa pulang ah buat hiasan? Atau mungkin tergoda sama iklan benih impor yang murah banget di toko online. Kelihatannya kan sepele banget ya, kayaknya nggak ada salahnya gitu. Tapi, kita bakal lihat bareng-bareng gimana satu tindakan kecil itu bisa jadi gerbang bencana buat pertanian kita. Jadi ceritanya begini nih, sadar nggak sadar, ladang-ladang petani kita di seluruh Indonesia itu lagi diserbu sama tamu tak diundang dari negara lain. Dan ini bukan hama biasa yang tinggal semprot terus beres loh. Ini adalah ancaman serius yang bisa banget ngegoyangin ketahanan pangan nasional kita. Serius ini. Nah, si biang kerok utama ini namanya keren. Spesies asing invasif atau disingkat SAI. Gampangnya bayangin aja, mereka ini tuh kayak turis asing yang super bandel. Datang nggak pakai paspor, malah nggak mau pulang. Terus mereka malah bikin onar di mana-mana, ngerusakin tanaman lokal kita, dan bikin ekosistem jadi berantakan. Pokoknya pembuat masalah sejati deh. Pertanyaan terbesarnya, gimana caranya mereka bisa lolos masuk ke Indonesia yang notabene negara kepulauan? Jawabannya ternyata lebih dekat dari yang kita kira loh. Seringkali mereka itu nebeng lewat aktivitas kita sehari-hari. Coba deh perhatiin baik-baik, karena ini nih yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Mulai dari iseng ngeklik beli benih murah di e-commerce, nitip oleh-oleh tanaman ke teman yang abis dari luar negeri alias just tip, beli buah impor ilegal di pasar, sampai yang paling gak kita duga, mereka bisa ngumpet di sela-sela palet kayu buat ngirim paketmu. Ini semua itu ibarat jalur tol, jalur VIP buat para penyusup ini masuk. Dan yang paling serem itu adalah musuh yang sama sekali nggak kelihatan. Ada bakteri kayak Pantheo ananatis yang bisa ngumpet di dalam benih. Dari luar benihnya kelihatan sempurna, sehat, mulus. Tapi begitu ditanam, penyakitnya langsung meledak dan panen pun gagal total. Ini benar-benar kayak pembunuh dalam selimut, ngeri banget. Oke, sekarang waktunya kita buka berkas kriminal dari beberapa buronan paling dicari yang udah sukses bikin pusing petani di Indonesia. Masing-masing punya cara kerja yang unik dan, ya, berbahaya. Kenalan sama penjahat kelas berat pertama, Spodoptera frugiperda, atau kita sebut aja ulat gerayak jagung. Jangan pernah remehin ukurannya yang kecil, kecepatan invasinya itu gila banget. Coba bayangin, kurang dari 2 tahun, dia udah berhasil menjajah Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Soal daya rusaknya ke tanaman jagung, nggak usah ditanya lagi deh. Nah ini nih yang bikin para peneliti kaget setengah mati. Setelah DNA-nya dicek, ternyata ulat ini punya 2 kepribadian ganda. Ada galur jagung yang emang udah kita tahu ngerusak di mana-mana. Tapi ternyata ada juga galur padi yang diam-diam udah masuk dan terdeteksi di beberapa daerah. Walaupun belum meledak kasusnya, keberadaan si galur padi ini beneran kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja dan ngancam nasi di piring kita. Tapi, tenang dulu, nggak semua beritanya buruk kok. Ini ada satu kisah sukses yang keren banget. Dulu, ladang singkong kita itu hancur lebur diserang kutu putih jahat bernama Penacoccus manihoti. Petani udah hampir nyerah. Terus, Indonesia mendatangkan superhero berukuran super kecil namanya tawon Anagyrus lopezi. Misinya cuma satu, buru dan basmi si kutu putih. Hasilnya? Misi berhasil. Si pahlawan sukses mengendalikan populasi si penjahat. Kemenangan yang epik. Selain serangga, ada juga pembunuh dari dunia mikroba. Nah, mereka ini jauh lebih licik, soalnya nggak kelihatan mata, dan nyerangnya dari dalam tanah atau dari dalam benih. Ada jamur Fusarium TR4 yang jadi mimpi buruk petani pisang, dan bakteri Pantheo ananatis yang ngancem jagung dan padi kita. Ada satu fakta yang ironis banget soal jamur Fusarium TR4 ini. Menurut riset, kemungkinan besar dia ini produk lokal asli Indonesia. Tapi, gara-gara praktik pertanian modern, di mana kita sering mindah-mindahin bibit yang terinfeksi dari satu daerah ke daerah lain, dia malah jadi menyebar luas dan bertingkah kayak penjajah ganas di rumahnya sendiri. Aneh banget kan? Ternyata, para penyusup ini nggak kerja sendirian. Ada satu kekuatan gede yang jadi komplotan rahasia mereka. Kekuatan inilah yang bikin mereka jadi makin kuat, makin cepat berkembang biak, dan makin mematikan. Siapa lagi kalau bukan perubahan iklim. Slide ini ngejelasinnya dengan simple banget. Jadi gini cara kerjanya.
Pas El Nino datang, cuaca kan jadi lebih panas dan kering. Nah, kondisi kayak gini tuh bikin tanaman kita jadi stres dan sistem imunnya lemah. Sebaliknya, buat para hama, kondisi ini tuh kayak surga dunia. Mereka jadi lebih cepat kawin dan beranak pinak. Siklus hidup mereka jadi lebih pendek, jadi dalam satu musim tanam, mereka bisa punya lebih banyak generasi. Jadi, intinya begini. Perubahan iklim itu bukan cuma soal cuaca panas doang. Buat pertanian, dia itu pengganda ancaman. Gampangnya, musuh-musuh kita dikasih suplemen biar makin kuat. Sementara, tameng pertahanan tanaman kita justru dibikin makin tipis dan rapuh. Wah, nggak adil banget kan? Dengan ancaman sebesar ini, apa kita cuma bisa pasrah aja? Ya tentu enggak dong. Indonesia itu punya pasukan penjaga di garda terdepan. Para pahlawan yang kerja siang malam di perbatasan buat ngelindungin pangan kita dari serangan biologis ini. Kenalin, inilah mereka. Badan Karantina Indonesia atau Barantin. Anggap aja mereka ini kayak polisi imigrasi, tapi bukan buat ngecek manusia. Tugas mereka adalah meriksa setiap tanaman, hewan, dan produk-produk pertanian yang masuk ke Indonesia, buat mastiin nggak ada penumpang gelap berbahaya yang ikut nyelinap masuk. Terus, gimana cara mereka kerja? Mereka punya prosedur canggih namanya AROPT. Disederhanain ada 3 langkah. Pertama, mereka kepoin dulu daftar hama berbahaya apa aja yang ada di negara asal barang itu. Kedua, mereka analisis risikonya. Kira-kira kalau ini lolos, bakal separah apa dampaknya? Nah terakhir, dari hasil analisis itu, mereka mutusin tindakannya. Apa cukup diperiksa lebih ketat, atau kalau risikonya kegedean, ya langsung ditolak mentah-mentah. Tegas! Coba lihat angka ini, 962. Ini bukan angka togel ya, ini adalah jumlah tindakan pemusnahan yang harus dilakukan Barantin terhadap barang-barang ilegal dan berisiko tinggi cuma dalam waktu 10 bulan. Ini bukti nyata betapa seringnya mereka ngegagalin upaya penyusupan demi ngelundungin makanan kita semua. Perang melawan hama invasif ini bukan cuma tugasnya Barantin aja loh, ini adalah pertarungan kita semua. Dan disinilah peran kamu, peran aku, peran kita semua jadi penting banget dalam misi pertahanan pangan nasional ini. Misi kita sebenarnya gampang banget dan bisa dilakuin siapa aja. Sebelum ngeklik beli benih impor, coba deh pikirin lagi resikonya. Kalau bawa oleh-oleh tanaman dari luar negeri, jadilah warga negara yang baik. Laporin ke petugas karantina di bandara. Kasih tahu teman-teman kamu kalau jastip tanaman itu nggak keren, tapi malah bahaya. Dan kalau kamu lihat ada hama aneh di tanaman sekitar rumah, jangan diam aja, laporin. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, dari cara mereka masuk, profil para penjahatnya, sampai komplotan rahasia mereka, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Apa satu tanaman kecil yang cantik itu sepadan dengan resiko mempertaruhkan makanan buat satu negara? Nah, jawabannya ada di tangan kamu.